Hai teman-teman, mari mengenal poster yuk. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu poster? Istilah poster berasal dari kata to post, yang berarti menempel sehingga pesan yang disampaikan pada media poster sering disebut berita yang ditempelkan. Poster menurut KBBI sendiri yaitu plakat yang dipasang di tempat umum yang berupa pengumuman atau iklan. Poster telah dikenal sebagai media iklan berupa lembaran kertas yang penggunaannya dengan cara ditempelkan, baik di dalam maupun di luar ruangan. Dalam buku The Graphic Design Solutions, Robin Landa menerangkan bahwasana poster sebagai bentuk publikasi dua-dimensional dan satu muka, digunakan untuk menyajikan informasi, data, jadwal, atau penawaran dan untuk mempromosikan orang, acara, tempat, produk, perusahaan, jasa, atau organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa poster tidak hanya menjadi sarana untuk mempromosikan suatu hal, tetapi juga dapat dijadikan sebagai penyampaian ide serta menginformasikan melalui tulisan singkat yang ditambahkan dengan gambar dan dekorasi ilustrasif agar menarik. Bagaimana tentang ciri-ciri poster? Menurut A.S. Sadiman, ciri-ciri poster yang baik itu meliputi kriteria sebagai berikut, yaitu sederhana, mengandung kalimat persuasif atau bersifat mengajak, merepresentasikan ide dan mencapai tujuan utama, berwarna, memiliki slogan, teks harus jelas, dan memiliki variasi jenis huruf dan motif. Pada dasarnya poster adalah media yang menekankan pada kekuatan pesan, gambar, dan warna untuk mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat. Untuk kebutuhan itu maka poster harus memiliki ukuran lebih besar dan menarik perhatian. Media poster juga memiliki ciri khusus yang menunjukkan karakteristiknya Antara lain yang pertama yaitu ditempelkan. Iklan media poster ditempelkan pada tempat yang datar dan dalam peranannya sebagai bagian dari kegiatan promosi atau komunikasi publikasi selalu ditampilkan pada lokasi yang strategis. Yang kedua, ukuran. Media poster umumnya lebih banyak disajikan dalam ukuran kertas yang besar. Umumnya media poster menggunakan kertas berukuran A3 atau kertas dengan ukuran lebih besar. Ukuran poster disesuaikan dengan ukuran layak dan memungkinkan media poster ditempatkan ditempel tanpa menyita tempat. Yang ketiga, isi pesan. Media poster pesannya cenderung dibuat singkat, terutama iklan media poster yang ditempatkan di luar ruang. Biasanya poster lebih mengandalkan pesan yang ditampilkan dalam bentuk judul pendek atau ringkas dan ditulis dalam ukuran besar dengan warna yang mencolok. Yang keempat, kejelasan. Poster dapat dilihat dari jarak tertentu, dapat dibaca sambil berjalan, mencolok, dan mudah dipahami pesannya. Kelima, area penempatan. Area penempatan iklan media poster dapat ditentukan berdasarkan pada wilayah yang terbatas, dibuat dalam jumlah tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kali ini kita akan membahas prinsip dan tujuan utama poster. Tujuan poster. Tujuan utama poster adalah mengundang perhatian publik dan memberi informasi secepat mungkin, karena hanya dibaca sekilas. Penyampaian informasi pada poster sebaiknya tidak secara detail dan panjang lebar, karena informasi yang berlebihan dan disusun berdesakan tentu kurang efektif, cenderung tidak menarik dan membingungkan pembaca. Robin Landa menjabarkan bahwa tujuan-tujuan poster dapat disingkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Penyampaian informasi harus jelas agar audiens dapat segera menerima maksud dari isi poster. Kedua, menciptakan desain yang mudah dibaca dari kejauhan dan mudah dipahami seketika. Desain atau layout poster sebaiknya tidak terlalu banyak tulisan dan berisi pesan singkat saja, sehingga tidak membingungkan audiens. Ketiga, menyajikan informasi penting yang dibutuhkan pembaca. Informasi penting yang disampaikan hendaknya terlampir secara jelas dan tidak bertele-tele.
Keempat yakni menyusun informasi dengan urutan yang mudah diikuti. Maksudnya ialah informasi yang disusun berurutan dari nama kegiatan, deskripsi, tanggal, tempat, dan informasi lainnya yang mendukung. Kelima, menyusun elemen visual agar bisa menyatu. Elemen visual yang dimaksud seperti aset visual pendukung, gambar, ilustrasi, atau foto. Keenam, menyusun elemen-elemen poster berdasarkan prinsip-prinsip desain grafis. Elemen poster yang disusun harus mempunyai irama, keseimbangan, proporsi, kesatuan, dan kontras. Ketujuh yaitu membuat desain yang sesuai dengan subjek, audiens, dan lingkungan. Poster yang dibuat harus mengutamakan sasaran audiens yang akan menerima informasi. Dan yang terakhir, mengekspresikan semangat melalui subjek atau pesan yang disampaikan. Mengekspresikan semangat bisa melalui kata-kata yang sifatnya persuasif atau mengajak. Nah, bagaimana? Sudah jelas bukan mengenai tujuan poster? Selanjutnya tentang prinsip poster. Prinsip-prinsip poster mencakup beberapa hal sebagai berikut seperti keseimbangan, alur baca sistematis, penekanan pada judul atau tulisan, mengandung unsur gambar dan memiliki warna yang kontras dan mencolok, memiliki point of interest dan ruang kosong, serta dipasang di tempat yang strategis. Kali ini tentang manfaat dan syarat-syarat menggambar poster. Teman-teman sudah siap belajar? Yang pertama ialah manfaat poster. Manfaat yang terdapat dalam poster yaitu sebagai penggerak perhatian, mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal. Yang kedua ialah sebagai petunjuk akan suatu tempat. Ketiga, sebagai peringatan. Keempat, sebagai kegiatan kreatif, sebagai contoh poster dalam pameran, lomba, atau suatu pertunjukan atau pembelajaran seni serta digunakan dalam kampanye. Dan yang terakhir sebagai media promosi barang atau jasa yang cenderung ekonomis. Dalam poster juga terdapat syarat-syarat yang perlu diketahui untuk menggambar poster loh. Syarat-syarat dalam menggambar poster antara lain yaitu 1. Ukuran huruf untuk poster dibuat besar sehingga terbaca dari jarak yang diperkirakan, sekitar 10 hingga 15 kali lebar poster. Jika lebar poster 30 cm maka harus dapat terbaca dari 3 sampai 4,5 meter. Huruf yang digunakan jelas bukan skrip, cenderung mewah. 2. Layout dibuat simple, tidak membingungkan pembaca. Pilih satu elemen kunci, huruf atau ilustrasi, sehingga pembaca dapat dengan cepat menangkap pesan. 3. Terdapat informasi penting yang dibutuhkan pembaca, seperti tanggal, jam, tempat, harga tiket, kontak, dan sebagainya. 4. Terdapat elemen yang menonjol, yang dapat menarik perhatian. 5. Memuat satu informasi paling penting dan ditonjolkan dengan ukuran, warna, atau value. 6. Memuat unsur seni yang sesuai dengan pesan atau informasi. 7. Huruf dan elemen visual disusun dalam urutan yang logis, dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. 8. Ilustrasi foto hendaknya dipilih yang unik atau tidak biasa dan bila perlu di-crop atau dipotong agar lebih terlihat. 9. Huruf untuk poster sebaiknya tebal, bold, dengan warna-warna kontras sehingga mudah terlihat dari kejauhan. Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis poster berdasarkan isi dan tujuannya. Sudah siap? Yuk disimak baik-baik. Secara umum, poster dapat dibagi menjadi dua kelompok, menurut isinya dan menurut tujuannya. Tentang pentingnya poster, ada berbagai jenis poster dalam buku ajar seni budaya Kemendikbud tahun 2017. Poster dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi 5 jenis menurut isinya. 1. Poster niaga, yaitu poster sebagai media komunikasi untuk menyediakan penawaran barang dan jasa layanan. 2. Poster kegiatan, untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan. 3. Poster pendidikan, poster digunakan untuk menyampaikan informasi yang isinya memberikan petunjuk,
atau pencerahan kepada masyarakat umum. 4. Poster layanan masyarakat menyebarkan informasi tentang pelayanan kesehatan yang berkaitan tentang kesejahteraan masyarakat. 5. Poster karya seni, poster yang kaya akan ekspresif dan pesannya dapat ditafsirkan berbeda oleh orang yang berbeda. Sedangkan menurut tujuannya, jenis poster dibedakan menjadi 9, yaitu 1. Poster propaganda, poster yang dirancang untuk memotivasi atau mempengaruhi publik. 2. Poster kampanye, poster itu dibuat agar sebanyak mungkin orang bisa bersimpati padanya. 3. Poster komersial, poster yang mengiklankan produk atau layanan yang dijual atau ditawarkan perusahaan. 4. Poster afirmasi, untuk menampilkan kata-kata atau kalimat motivasi atau penyemangat kepada masyarakat. 5. Poster dicari, memiliki isi informasi atau tujuan tentang kehilangan orang atau barang, tawaran lowongan kerja. 6. Poster komik, poster yang mengiklankan dan menyebarkan komik atau biasanya disebut manga tertentu kepada masyarakat umum. 7. Poster film, untuk mempromosikan film agar publik tertarik. 8. Poster cheesecake, poster dimaksudkan untuk menarik perhatian publik dengan menampilkan nama dan foto selebriti terkenal. 9. Poster kelas, memotivasi dan membimbing siswa untuk giat rajin belajar dan mengatur kegiatan belajarnya. Kali ini kita akan mencoba mencermati langkah-langkah dan mempraktekkan menggambar poster secara digital. Disimak baik-baik ya. Langkah-langkah menggambar poster menurut buku Ajar Seni Budaya Kemendikbud tahun 2017 yaitu 1. Menentukan topik, poster dengan topik apa yang akan dibuat dan alasannya. 2. Menentukan sasaran poster. 3. Menentukan kalimat dan slogan yang akan dipakai. 4. Menentukan gambar. 5. Menentukan media. Sekarang kita akan menyimak bagaimana cara membuat poster secara digital melalui aplikasi Canva. Disimak ya teman-teman. Yang pertama, menentukan topik. Di sini aku memilih topik tentang damar kurung. Lebih tepatnya aku akan membuat contoh poster tentang Festival Damar Kurung yang akan diadakan di Kota Gresik. Langkah pertama yang kita lakukan ialah pergi ke kolom menu Canva. Kemudian pilih tab teks, kemudian pada kolom pencarian ketik jenis font yang diinginkan. Kemudian kita bisa melihat kotak kosong berisi tulisan yang hendak kita buat. Kemudian ketik Festival Damar Kurung untuk judul. Festival ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Gresik yang diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 2025. Untuk itu aku akan membuat jenis poster kegiatan. Karena poster ini bertujuan untuk menyampaikan suatu kegiatan atau acara yang segera atau akan dilangsungkan. Yang kedua, yaitu menentukan sasaran. Sasaran untuk poster kegiatan ini adalah masyarakat atau halayak umum yang berada di Kota Gresik. Jadi poster ini ditujukan untuk umum dan bukan untuk golongan tertentu. Yang ketiga yaitu menentukan slogan atau kalimat poster yang akan digunakan. Langkah selanjutnya lakukan cara yang sama dengan mengklik tab teks pada kolom menu Canva. Kemudian pilih font yang diinginkan. Ketik slogan yang akan digunakan pada poster. Untuk poster kegiatan Festival Damar Kurung ini, aku akan mencantumkan slogan yang bersifat mengajak. Aku menambahkan slogan, datang dan nikmati malam penuh gemerlap lampion di pusat kota alun-alun Gresik. Setelah itu kembali lagi ke tab teks, kemudian ketik informasi penting yang dibutuhkan dalam poster dengan font yang dikehendaki. Umumnya poster kegiatan berisi tentang detail acara apa yang diadakan, waktu, tempat, dan terdapat kontak yang bisa dihubungi. Informasi tambahan lainnya bisa berupa dress code, harga tiket, atau hal apa saja yang bisa didapat dari kegiatan tersebut, tanggal diselenggarakannya kegiatan, waktu, dan tempat festival ini diadakan. Untuk tempatnya bertempat di alun-alun Kota Gresik dan waktunya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kita menentukan gambar atau aset visual apa saja yang diperlukan dalam poster kegiatan ini.
Sebagai contoh, aku akan menambahkan foto damar kurung dan menambahkan beberapa elemen tambahan seperti ilustrasi damar kurung. Untuk menambahkan gambar, kita bisa ke kolom menu Canva tab Unggah File. Kemudian pilih file yang akan digunakan, lalu unggah. Setelah itu klik foto atau gambar yang hendak digunakan dalam poster. Atau bisa juga menggunakan elemen yang sudah tersedia pada aplikasi. Caranya yaitu pergi ke kolom elemen, lalu klik pada pencarian elemen yang akan digunakan. Klik elemen lalu geser sesuai keinginan. Karena poster ini ditujukan kepada audiens umum, aku tambahkan logo instansi yang mengadakan acara tersebut sebagai sentuhan akhir. Caranya yaitu sama seperti tadi, pergi ke kolom menu Canva, bagian unggah file, lalu unggah file logo instansi. Kemudian klik file yang sudah selesai diunggah lalu atur sesuai keinginan. Langkah terakhir menentukan media. Untuk media aku memilih menggunakan kanvas online yang akan disebarkan atau dipublikasikan melalui sosial media. Selanjutnya tinggal proses menata layout dan elemen-elemen poster sesuai dengan syarat-syarat poster yang sudah teman-teman pelajari tadi. Berikut merupakan contoh hasil jadi poster sederhana yang sudah aku buat tadi. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Yuk dicoba! Sekian teman-teman dan terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir.